Pertama, 2. Mereka yang menonton tidak merasa sulit untuk melihat bahwa Zhao Feng telah merusak kepercayaan Chang Yuyu. Di bawah penguncian mata spiritual dewa, setiap kata Zhao Feng mengandung energi mental yang menemukan jalannya ke dalam pikiran lawannya. Di saat yang sama, kepercayaan diri dan niat bertarungnya terus meningkat. Beberapa kata sederhana mengandung keyakinan mutlak. Kekuatan Zhao Feng yang tak terukur tertanam dalam pikiran Chang Yuyu. Pada saat yang sama, kekuatan benih niat pedangnya dibatasi. Ini adalah tujuan Zhao Feng. Setiap pembudidaya pedang memiliki keyakinan kuat pada dao pedang. Jika seseorang tidak memilikinya, mereka tidak bisa memadatkan benih niat pedang. Dalam hati Chang Yuyu, tidak ada yang bisa menghentikan satu pedangnya. Keyakinan inilah yang meningkatkan kekuatan pedangnya, tetapi melalui penggunaan mata spiritual dewa dan teknik energi mental oleh Zhao Feng, benih niat pedang Chang Yuyu kehilangan keyakinannya. Melemahkan lawan sama dengan meningkatkan peluangnya sendiri untuk menang. Pertarungan antar ahli tidak semata-mata tentang kekuatan pertempuran. Itu juga berisi pengalaman, trik, pola pikir, kemauan dan banyak lagi. HMPH, apa menurutmu kamu tahu seberapa kuat benih niat pedang itu? Chang Yuyu berteriak keras dan mengaktifkan aura pedangnya untuk menekan pikiran dan tubuh Zhao Feng. Dia jelas tahu arti Zhao Feng, tetapi dia masih agak terpengaruh dan menggunakan keyakinan dan kepercayaan dirinya untuk melawan Zhao Feng. Bila hijau ditarik keluar dari sarungnya dan ketajaman tampak muncul di udara, yang mengunci Zhao Feng. Hehe, mari kita lihat apakah kamu bisa menyelesaikan pertempuran dengan satu pedangmu. Zhao Feng tertawa dengan percaya diri dan jubah bayangan yin-nya mengepak di udara, menyebabkan sosoknya menjadi lebih redup dari sebelumnya. Pada saat ini, aura pedang menyerang Zhao Feng. Chang Yuyu bahkan belum menebas dengan pedangnya dan kekuatan tak terlihat dari benih niat pedangnya mencoba menusuk ke dalam jiwanya. Jika itu adalah orang lain, aura ini sendiri akan menghancurkan pikiran mereka dan meninggalkan mereka dengan kekuatan tempur. Tapi Zhao Feng berdiri dengan dingin, tidak tergerak. Tebasan pedang langit awan. Cahaya pedang melintas di mata Chang Yuyu saat pedang hijau itu menebas udara, meninggalkan garis indah seperti pelangi. Arai di udara ditembus. Serangan dengan benih niat pedang jauh lebih kuat daripada serangan yang digunakan Chang Yuyu sebelumnya. Mereka telah mencapai tingkat yang baru. Sebelumnya, ketika Chang Yuyu tidak memahami benih niat pedang, tidak ada yang bisa menghentikan satu serangan pedangnya dan sekarang dia memiliki benih niat pedang. Kemenangan atau kekalahan diputuskan di sini. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat mata kirinya mengunci Chang Yuyu dan meledakkan kekuatan garis keturunannya sesaat sebelum serangannya. Darah biru samar mengalir ke seluruh tubuhnya dan tato seperti kaca muncul. Sepertinya itu dari zaman kuno, tua dan mulia, dengan beberapa perasaan jahat padanya. Darah dan tulangnya melepaskan aura tak terlihat yang menyebabkan murid-murid di dekatnya merasa tidak nyaman dan membuat darah mereka membeku. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang memiliki garis keturunan. Zhao Yufei, Lin Tong, dan rekannya. Semua merasakan garis keturunan mereka bergetar. Saat itu, atribut Zhao Feng meningkat secara dramatis dan dia tampaknya dilindungi oleh kekuatan misterius. Apa kekuatan garis keturunan ini? Itu sangat kuno dan mungkin berasal dari zaman kuno. Semakin tua garis keturunannya, semakin kuat leluhurnya dulu. Tapi di sisi lain, kemurnian garis keturunan lebih lemah dan peluang untuk mewarisinya lebih rendah. Petik 2. Sosok misterius dari negeri naga besi menghela nafas. Kekuatan garis keturunan sangat langka di 13 klan dan terkadang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Tetapi orang-orang ini sepertinya lebih memahami tentang kekuatan garis keturunan. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin dan alisnya berubah biru. Pada saat yang sama, kaca berwarna biru seperti tato memancarkan cahaya. Aura kekuatan yang tidak terlihat berubah menjadi serangan suara energi mental dari teriakan Zhao Feng. Material pasir hitam itu pecah sedikit demi sedikit. Di udara, lingkaran cahaya melesat ke Chang Yuyu. Ini bukan lagi hanya teknik energi mental sederhana. Itu berisi mata spiritual dewa Zhao Feng dan kekuatan misterius dari garis keturunannya. Saat itu, cahaya biru terang berputar dengan cepat di mata Zhao Feng dan jurang biru tampak meluas ke udara. Hong Long Long,
Chang Yuyu hanya merasakan langit berguncang dan jika bukan karena kekuatan pedangnya, kekuatan itu akan membuatnya langsung batuk darah. Cahaya pedang suci terkondensasi di matanya dan itu berbenturan dengan jurang biru di mata Zhao Feng. Kecepatan pertukaran ini 10 kali lebih cepat daripada energi mental. Aura niat pedang Chang Yuyu seketika memudar lebih dari setengahnya. Benih niat pedang dipadatkan oleh keyakinannya pada pedang. Saat kekuatan ini memudar, pedangnya kehilangan ketajamannya. Tidak bagus, benih niat pedang Yuyu tidak stabil. Kekuatan garis keturunan bocah itu lebih ke arah sisi energi mental dan itu berisi kekuatan yang mirip dengan niat pedang. Ekspresi sesepuh klan pedang awan berubah. Apa yang membuatnya lebih istimewa adalah bahwa tindakan Zhao Feng hanya terjadi sesaat sebelum serangan Chang Yuyu terjadi. Gerakannya yang tiba-tiba tidak mengalahkan niat pedang Chang Yuyu tetapi menghentikan gerakannya di tengah jalan, menyebabkan pikirannya bergetar. Sebuah cahaya pedang melintas di udara seperti pelangi menuju Zhao Feng. Mereka yang berada di langit ketujuh dari alam naik mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Namun, di bawah penguncian mata spiritual Dewa Zhao Feng, dia melihat perkiraan arah pedang pada saat Chang Yuyu menebas. Rute pedang terlihat 100 kali lebih lambat di matanya. Tapi pedang Chang Yuyu masih mengandung sedikit benih niat pedang yang mengunci pandangannya ke Zhao Feng. Tato seperti kaca di tubuh Zhao Feng mengeluarkan cahaya dan sepertinya meningkatkan pertahanannya. Bahkan tanpa peningkatan pertahanan, Zhao Feng dapat mengabaikan sebagian besar kekuatan niat pedang dengan energi mentalnya. Langkah terpenting Zhao Feng telah selesai. Dengan mengurangi kekuatan niat pedang Chang Yuyu, itu berarti pelanggarannya akan turun secara dramatis. Penghancur angin petir. Petir biru bersinar di sekitar tubuh Zhao Feng dan membentuk angin puyuh besar yang menghancurkan segala sesuatu di dalamnya menjadi ketiadaan. Pusaran petir berbenturan dengan serangan pedang dan meledak, menciptakan lubang hitam besar di panggung yang begitu dalam sehingga dasarnya tidak bisa dilihat. Kekuatan destruktif yang luar biasa mengejutkan para penonton. Sulit membayangkan bahwa ini datang dari seseorang di alam naik. Sosok biru samar melintas di udara. Zhao Feng telah menjauh pada saat dia menerima serangan itu. Tapi meski begitu, darah bocor dari sudut mulutnya dan luka yang begitu dalam hingga tulang bisa terlihat muncul di bahunya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat pelanggaran Chang Yuyu. Seseorang harus tahu bahwa telapak angin petir Zhao Feng telah mencapai puncak level 6 dan kekuatan garis keturunannya telah terbuka penuh. Bahkan Ao Yuetian, yang memiliki pertahanan besar, akan dikalahkan olehnya dalam satu telapak tangan. Tapi tetap saja, Zhao Feng telah berhasil meredakan pedang Chang Yuyu dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama langkah ini terjadi, kemenangan hampir menjadi milik Zhao Feng. Pada saat ini, Chang Yuyu sedang memadatkan benih niat pedangnya lagi. Kekuatan misterius Zhao Feng meninggalkan kesan yang dalam-dalam dirinya. Menjadi seorang kultivator pedang, keahliannya adalah menyerang dan pedang terkuatnya telah diblokir oleh lawan. Lebih jauh, dinginnya melihat segala sesuatu menyelimuti pikirannya. Waktu dari Zhao Feng saat itu terlalu sempurna. Itu belum terlambat atau terlalu dini tetapi pada saat dia menyerang. Chang Yuyu bahkan merasa bahwa rute penyerangnya telah dilihat oleh lawan. Chang Yuyu, fakta bahwa kamu belum menang dengan satu pedang berarti kamu kehilangan kesempatan untuk menang. Sosok Zhao Feng melintas di udara di tengah busur petir dan berjalan menuju Chang Yuyu. Yang terakhir memegang pedang hijaunya dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Zhao Feng. Hanya dengan benih niat pedang, dia memiliki kesempatan. Pada saat ini, garis keturunan Zhao Feng telah sepenuhnya diaktifkan dan menggunakan jubah bayangan yin, langkah arc lining ikan ilusi telah mencapai kecepatan maksimum. Ini bukan hanya tentang kecepatan. Keterampilan berisi kata ilusi dan di bawah penggunaan energi mental dari mata spiritual dewa, itu bisa menipu lawan. Namun, ketika Chang Yuyu menggunakan benih niat pedangnya, dia masih bisa mengunci Zhao Feng dan menyerangnya. Hehehe, terlambat. Tawa ringan bergema di telinganya. Petir mengelilingi Zhao Feng dan dia tampak seperti dewa petir yang telah turun. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia menyerang ke depan. Chang Yuyu baru saja menebas setengah jalan sebelum serangan energi mental dari mata spiritual dewa Zhao Feng menghancurkan benih niat pedangnya. Pada saat yang sama, guntur bergema di telinganya yang membuat darahnya bergetar. Tubuh Chang Yuyu menjadi sedikit mati rasa saat kepanikan menyelimuti matanya untuk pertama kalinya.
Sejak jalur kultivasinya, dia telah menghancurkan setiap orang di bawah kakinya dengan pedangnya dan tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa melawannya. Pedang keduanya tidak bisa ditebas. Di seluruh pertempuran, Chang Yuyu hanya bisa menarik satu pedang dan ketika Zhao Feng mendekat, pertarungan telah berakhir. Jika kekuatan serangan Chang Yuyu dianggap 10, pertahanan dan gerakannya tidak melebihi 6. Di sisi lain, serangan, pertahanan, gerakan, dan energi mental Zhao Feng ada di sekitar 8. Chang Yuyu hanya merasakan sumber petir yang besar meluas dari bagian bawah tubuh ke atas. Niat pedang yang baru saja dia kental dilarutkan oleh petir ini dan dengan pap petir itu mengenai bahunya. Pertahanan lemah Chang Yuyu tidak mampu menghentikan aliran petir, jadi dia langsung meludahkan darah dan pingsan. Bab 239 Hadiah Tertinggi. Pertempuran teratas dari Alliance Banquet diputuskan dalam satu gerakan. Pelanggaran Chang Yuyu masih tak tertahankan, tapi dialah yang dikalahkan. Bagaimana mungkin Zhao Feng menang dengan mudah? Petik 2. Hanya satu gerakan. Saya merasa Chang Yuyu tersesat dengan sengaja. Petik 2. Sebagian besar murid yang mewakili tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dari permukaan, tampaknya Zhao Feng menang terlalu mudah. Dari awal sampai akhir, dia tidak dapat diukur dan dia tampak yakin dia akan menang. Ini memberi orang lain perasaan bahwa Chang Yuyu sengaja hilang. Namun kenyataannya, Zhao Feng memenangkan pertandingan ini karena keberuntungan. Perubahan apapun bisa mengakibatkan dia dikalahkan oleh Chang Yuyu dalam satu gerakan. Hanya ada sedikit orang yang bisa melihat pertukaran itu. Sayangnya, Chang Yuyu memiliki peluang lebih dari 70% untuk menang, tapi dia masih kalah. Pikiran Chang Yuyu mengalami beberapa luka dan benih niat pedang tidak stabil. Karena itu kekalahannya. Petik 2. Senior dari Cloud Sword Clan menghela nafas. Pertarungan Chang Yuyu terlalu membuat frustrasi. Dia memiliki kekuatan untuk menang telah kalah. Mereka yang berada di alam roh sejati dapat melihat faktor penentu. Pada awalnya, Zhao Feng menggunakan kata-kata untuk mengguncang kepercayaan Chang Yuyu. Pertama, mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat mengontrol setiap gerakan Chang Yuyu dan memeriksa rahasianya. Kedua, energi mental tidak dapat diblokir, pikiran Chang Yuyu sudah terluka dan benih pedangnya tidak stabil. Ini juga berarti bahwa Zhao Feng telah menangkap kelemahan dan kekurangan Chang Yuyu langsung dari awal. Ini juga merupakan keahlian mata spiritual Tuhan dan ketika digunakan dengan energi mental, efeknya menjadi 2 kali lipat. Bahkan jika Chang Yuyu memahami maksud Zhao Feng, dia masih dipaksa untuk memadatkan benih niat pedangnya untuk membalas. Dan ini juga dalam rencana Zhao Feng. Yang terakhir telah mengguncang kepercayaan Chang Yuyu dan menghancurkan benih niat pedangnya pada saat dia melakukan serangan. Langkah kedua didasarkan pada fakta bahwa langkah pertama telah berhasil. Kecerobohan membuat Chang Yuyu sekali lagi gagal dan benih niat pedangnya berkurang lebih dari setengah dan serangannya juga rusak. Tentu saja, kekuatan mata spiritual Dewa Zhao Feng dan kekuatan garis keturunannya juga mengejutkan. Pada saat kritis, dia menerobos benih niat pedang Chang Yuyu dan membayar harga untuk terluka untuk memblokir pedang Chang Yuyu. Dengan cara ini, sisi kemenangan seimbang ke arah Zhao Feng. Beberapa langkah pertama adalah mengguncang keyakinan dan keyakinan Chang Yuyu. Setelah memblokir serangannya, seluruh situasi telah berubah. Ketika Chang Yuyu telah memadatkan serangan keduanya, itu dengan mudah ditangani oleh Zhao Feng. Ketika Zhao Feng mendekat, kemenangan sudah diputuskan. Penggarap pedang bertujuan untuk menyerang, untuk menembus 10.000 keterampilan dengan satu pedang. Oleh karena itu, dalam hal serangan, mereka lebih unggul dari mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Tapi semuanya ada kelemahannya. Selain pelanggaran, pembudidaya pedang lemah dalam segala hal. Dunia memiliki terlalu banyak keterampilan misterius yang tidak dapat dipertahankan. Misalnya, kutukan 100 kuburan adalah mimpi buruk bagi mereka bahkan di alam roh sejati. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak akan iri pada pembudidaya pedang. Ada terlalu banyak teknik di dunia yang bisa langsung membunuhmu. Jika Chang Yuyu tidak memahami benih niat pedang, sekejap mata dari mata spiritual Dewa Zhao Feng atau mata absen surgawi Lintong bisa membunuhnya. Zhao Feng menang. Hakim di alam roh sejati memandang Zhao Feng dengan kompleks. Alasan mengapa Zhao Feng memenangkan pertempuran ini adalah karena pola pikirnya. Dapat dikatakan bahwa pedang Chang Yuyu tidak tertahankan bagi mereka yang berada di bawah alam roh sejati. Ketika hasilnya diumumkan, pikiran Chang Yuyu telah terbangun dan dengan wajah pucat,
dia dengan dingin mengunci Zhao Feng saat pedang memenuhi udara. Dia mengerti alasan mengapa dia kalah dan merasa kedinginan ketika memikirkan triknya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menghadapi mata Chang Yuyu, tidak takut dengan niat pedangnya. Di bawah dorongan garis keturunannya, mata spiritual dewa tampaknya mengandung kekuatan misterius. Tetapi sampai sekarang, Zhao Feng tidak tahu bagaimana menggunakannya dan karena itu terutama digunakan untuk pertahanan, bukan untuk menyerang. Pada saat ini, pemenang sudah ditentukan. Zhao Feng dan Chang Yuyu tidak akan mengatakan apa-apa. Meskipun kemenangan Zhao Feng bergantung pada keberuntungan, gerakannya berpotensi bagi mereka. Stan menonton dari klan Bulan Rusak. Menang, dia benar-benar menang. Elder pertama tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan sudut matanya menjadi basah. Tempat pertama di Alliance Banquet. Ini mewakili kehormatan tertinggi di antara para junior di area Sky Cloud Forest. Ini adalah pertama kalinya dalam 1000 tahun di mana klan Bulan Rusak menempati posisi pertama. Sebelumnya, klan Bulan yang rusak akan berada di urutan terbawah dan bahkan sulit bagi satu atau dua dari mereka untuk masuk 20 besar. Tapi kali ini, tempat pertama dimiliki oleh klan Bulan Rusak. Dari 12 besar, Beimoy mungkin bisa mencapai 10 besar dan meskipun Yang Gan tidak berhasil masuk ke 12 besar, posisinya mungkin di 20 besar. Para petinggi klan Bulan Rusak bahkan tidak bisa menggambarkan kegembiraan mereka. Hanya senyum Haiyun Master yang tidak wajar saat dia mencoba menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Hal yang tidak diinginkannya terjadi. Sejak uji coba puncak terapung, Zhao Feng telah mengubah hal yang mustahil menjadi kemungkinan. Dalam hal bakat, potensi, kemauan, pikiran, Zhao Feng adalah tingkat atas. Ini terutama terjadi untuk pola pikir. Zhao Feng jauh lebih pintar dari orang lain di usianya. Klan lain dari 13 klan saling memandang dan mulai berdiskusi. Penonton Cloud Sword Clan dan penonton kuil kuno memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kemuliaan tempat pertama telah diambil oleh klan Bulan Rusak yang selalu berada di bawah. Klan Lin Moon juga tercengang. 3 klan bulan awalnya, 1 klan dan klan Bulan Rusak selalu berada di posisi terbawah. Beberapa saat yang lalu, di pesta 3 klan Bulan yang rusak sudah mengejutkan semua orang. Tapi sekarang, sepertinya klan Bulan yang rusak telah menahan diri. Setelah pertarungan Zhao Feng dan Chang Yuyu, Alliance Banquet secara teknis telah berakhir. Tidak ada lagi perlawanan terhadap Zhao Feng dan Chang Yuyu. Final membutuhkan 12 orang untuk bertarung dalam 11 pertempuran. Akhirnya, Zhao Feng memenangkan semua 11 pertandingan dan Chang Yuyu memenangkan 10 pertandingan. Lin Tong menang 9 kali, hanya kalah dari Zhao Feng dan Chang Yuyu. Tanpa ragu, kali ini Zhao Feng adalah raja dari aliansi perjamuan. Aku tidak berhasil mengejar ketinggalan. Mata Zhao Yufei sedikit redup. Di babak final, Zhao Yufei bahkan tidak mampu membalas Zhao Feng. Energi mental dan pelanggaran yang terakhir telah mencapai puncaknya saat digunakan dengan mata spiritual dewa. Selain Chang Yuyu yang melakukan pelanggaran tak tertahankan, tidak ada orang lain yang bisa mengancamnya. Tapi segera, sebuah cahaya melintas di mata Zhao Yufei. Jika aku tidak bisa melampauinya, maka aku akan menggunakan dia sebagai bidikanku. Ini juga semacam kepercayaan. Petik 2. Cacat hati Zhao Yufei tiba-tiba menghilang. Jika dia tidak bisa melampaui Zhao Feng, mengapa tidak mengikuti kata hatinya dan menggunakan dia sebagai tujuan? Perubahan hati membuatnya menjadi gadis muda sekali lagi. Ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Hal baiknya adalah Zhao Yufei tidak lagi memiliki cacat hati dan selama Zhao Feng terus meningkat, kekuatannya juga akan meningkat. Tetapi kerugiannya adalah bahwa jika Zhao Feng dikalahkan sepenuhnya suatu saat, ini juga akan mempengaruhi Zhao Yufei karena yang terakhir telah menjadikan yang pertama sebagai gunung yang tinggi dan tujuan hidupnya. 2-3 hari kemudian, pertempuran terakhir telah selesai sepenuhnya. Pertama, Zhao Feng. Kedua, Chang Yuyu. Ketiga, Lin Tong. Hanya 3 bintang yang diputuskan kali ini. Karena Ao Yuetian dan Su Zixuan bisa langsung dikalahkan oleh yang lain, mereka tidak lagi digolongkan sebagai bintang. Segera datang hadiah dari Alliance Banquet. Perjamuan aliansi diadakan oleh 13 klan dan setiap klan harus membayar sebagian dari harga yang merupakan hadiah. Dengan kata lain, ini adalah pertaruhan di mana 13 klan memasang taruhan besar. Menang atau kalah tergantung pada penempatan murid yang mewakili. Tanpa ragu, 3 teratas semuanya menang.
Hanya tempat pertama saja menerima pil spiritual penumpahan, yang nilainya tak terukur. Rupanya, 13 klan membayar harga besar untuk menyempurnakan pil ini dan mereka telah mengumpulkan beberapa master pil 1 atau 2 tahun sebelumnya untuk membuat pil ini. Pil spiritual penumpahan adalah taruhan terbesar kali ini dan tidak ada yang menyangka bahwa hadiah ini akan dimenangkan oleh murid tidak terkenal dari klan Bulan Rusak. Zhao Feng tidak terkenal lagi. Sejak dia memenangkan tempat pertama, namanya tercatat dalam buku sejarah dan ketenarannya tersebar di seluruh wilayah Sky Cloud Forest. Pada hari perjamuan aliansi berakhir, 10 teratas pergi untuk menerima hadiah mereka. Tempat pertama menerima pil spiritual penumpahan dan 10.000 batu kristal primal kelas rendah, yang bernilai 1 juta batu kristal primer di bawah standar. Selain itu, 3 teratas semuanya memiliki hak untuk memasuki reruntuhan inti asal. Di bawah pandangan keserakahan, iri hati, kecemburuan dan keengganan, Zhao Feng menerima pil spiritual penumpahan. Pil spiritual shading ditempatkan dalam kotak giok dan pil spiritual yang berukuran thumbnail berwarna hijau murni dengan ungu transparan di permukaan. Ketika casingnya diguncang, permukaan pil spiritual akan bergetar indah. Zhao Feng memiliki peluang 100% untuk mencapai langit berikutnya dengan menggunakan pil ini. Fenger, harga pil ini terlalu tinggi. Saya menyarankan Anda untuk memakannya secepat mungkin sehingga tidak ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi, kata elder pertama dengan serius. Bab 240 Pengaruh pil spiritual yang menumpahkan. Saran penatua pertama menggerakkan hati Zhao Feng. Pil spiritual penumpahan adalah pil spiritual tingkat 3 dan itu dianggap sebagai salah satu yang paling berharga dari semua pil tingkat 3. Pil ini tidak hanya dapat meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam roh sejati, itu juga bisa menjamin terobosan satu langit. Pada saat ini, ada yang tahu berapa banyak orang yang cemburu dan iri dengan pil spiritual penumpahan Zhao Feng. Di bawah indera mata spiritual dewa, Zhao Feng dapat mendeteksi pasangan mata merah dan hijau. Bahkan murid yang berpartisipasi dari klan yang sama, seperti Yang Gan, Bei Moi, Quan Chen dan rekannya, semuanya iri dan tersentuh oleh pil spiritual penumpahan. Guru, saya baru saja mencapai langit ke-6 belum lama ini. Apakah terlalu gegabah untuk makan pil spiritual penumpahan sekarang? Petik 2. Zhao Feng sangat tenang dan tidak tertipu oleh efek pil spiritual penumpahan. Konsolidasi kultivasi seseorang berkontribusi pada kemudahan menerobos. Fondasi Zhao Feng di alam konsolidasi sangat baik dan oleh karena itu, budidayanya sangat stabil di alam naik. Tapi kali ini, dia baru mencapai langit ke-6 beberapa hari yang lalu. Makan pil spiritual menumpahkan sekarang mungkin sedikit terburu-buru. Chang Yuyu adalah contohnya. Benih niat pedangnya baru saja terkondensasi dan pikirannya terluka. Oleh karena itu kekurangan yang memberi kesempatan kepada Zhao Feng. Fenger, aku mengagumi fakta bahwa kamu tidak pernah tertipu oleh keuntungan jangka pendek. Tetua pertama tersenyum dan bertukar pandang dengan Master Klan Bulan Rusak. Master Klan Bulan Rusak dan Nenek Liu Yu sama-sama menganggukkan kepala memuji. Kesan yang diberikan Zhao Feng kepada mereka di Floating Crest Trail adalah jahat, dan baru sekarang mereka menyadari seberapa dalam pemuda ini menyembunyikan dirinya untuk memenangkan Alliance Banquet. Keponakan laki-laki Zhao Feng, kamu telah mempertimbangkan semua aspek, bukan? Pil spiritual ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk menerobos ke alam roh sejati dari puncak langit ke-7 dan oleh karena itu, pil ini mengandung banyak energi di dalamnya. Setelah Anda makan pil ini, kami akan mengerahkan kekuatan kami ke dalam tubuh Anda untuk memperlambat laju pelepasan energi sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu, kata Master Klan Bulan Rusak. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Tuan Klan Bulan Rusak dan tuannya juga akan mempertimbangkan apa yang dia pikirkan. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia memakan pil spiritual penumpahan. Tindakan ini menyebabkan hati banyak orang terluka dan cahaya kecemburuan di mata mereka memudar lebih dari setengahnya. Jika Zhao Feng tidak makan pil spiritual penumpahan, mereka masih memiliki kesempatan. Tapi sekarang, Zhao Feng telah memakannya dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Duduklah, kami akan membantumu memperlambat pelepasan energi. Nenek Liu Yu memperingatkan. Zhao Feng duduk bersila di tanah dan dia merasakan kekuatan letusan menyebar ke seluruh tulang dan darahnya. Itu berisi perasaan sejuk yang menjalar ke dalam pikirannya. Yang pertama adalah kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang dan yang terakhir adalah kekuatan tak terlihat yang meningkatkan indera Zhao Feng.
Saat itu juga, dia merasakan semua titik akupunturnya bernafas dan hembusan kesejukan tersentuh di mana-mana. Kesadaran Zhao Feng sepertinya meninggalkan tubuhnya dan menyentuh Yuan Qi dari langit dan bumi. Yuan Qi mengandung kekuatan api, angin, dan petir Zhao Feng. Interaksi elemen-elemen ini terjadi di Yuan Qi. Indra ini, apakah itu milik alam roh sejati? Dalam setiap tarikan napas, Zhao Feng merasakan Yuan Qi berinteraksi dengan tubuhnya dan elemen petir dan angin terasa sangat dekat dengannya. Dia mengerti bahwa ini adalah efek jangka pendek yang dibawa oleh pil spiritual penumpahan dan itu bisa menutup jarak antara dia dan Yuan Qi. Kucing pencuri kecil seukuran telapak tangan muncul di bahu Zhao Feng. Pada saat yang sama, 3 sumber energi yang kuat mengalir ke tubuh Zhao Feng yang melarutkan sifat obat pil spiritual penumpahan dan mendorongnya ke setiap sudut tubuhnya. Sumber energi ini disebut Qi roh sejati yang sama dengan kekuatan sejati tetapi digunakan oleh mereka yang berada di alam roh sejati. Mereka yang berada di alam roh sejati telah mengalami evolusi dan dapat menyerap Yuan Qi dari langit dan bumi untuk diri mereka sendiri. Mereka bisa membentuk Qi roh sejati, yang jauh lebih tinggi dari kekuatan sejati. Gumpalan Qi of True Spirit bisa langsung mengalahkan 10 kekuatan sejati dengan jumlah yang sama. Inilah perbedaan di antara mereka. Kembali ketika Zhao Feng kembali ke keluarga Zhao, gumpalan kekuatan sejati dengan mudah melumpuhkan kultivasi Yu Tianhua. Inilah perbedaan kekuatan. Pada titik ini, Zhao Feng jelas tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengalami Qi roh sejati. Kucing pencuri kecil itu duduk dengan malas di bahu Zhao Feng dan desis Qi roh sejati ditarik menjauh dari tubuh Zhao Feng dan diserap ke dalam tubuhnya. Adegan ini mengejutkan tetua pertama, Master Clan, dan Nenek Liu Yu. Qi roh sejati sangat kuat dan tanpa bentuk kehidupan pada tingkat yang sama, setiap penyerapan Qi roh sejati dapat mengakibatkan kehancuran diri. Ini mirip dengan bagaimana seorang seniman bela diri di alam konsolidasi tidak dapat menahan kekuatan sejati seorang kultivator di alam naik. Gumpalan kekuatan sejati dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan batin seorang seniman bela diri normal. Qi kekuatan sejati adalah sama. Terlepas dari kualitasnya yang tinggi, itu juga memiliki sedikit kesadaran yang terhubung dengan pemiliknya. Zhao Feng juga menemukan bahwa kompatibilitas Qi of True Force dan Yuan Qi sangat tinggi. Para ahli di alam roh sejati dapat menggunakan Yuan Qi surga dan bumi untuk memperkuat tubuh mereka sendiri. Waktu terus berjalan. Zhao Feng duduk diam dan fokus untuk mengalami peningkatan indera. Di bawah pengaruh pil spiritual penumpahan, dia bisa memasuki tingkat yang sama sekali baru untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, mata spiritual Lord-nya mengendalikan setiap detail tubuhnya, termasuk interaksi dengan Yuan Qi. Jika dia bisa memahami proses ini, peluangnya untuk menerobos ke alam roh sejati akan lebih tinggi daripada yang lain. First Elder dan rekannya menemukan sesuatu yang aneh. Kekuatan garis darah di tubuh Zhao Feng berkedip biru dan sepertinya tidak takut pada Qi roh sejati sama sekali. Sebaliknya, itu menyerap sebagian dan mengubahnya menjadi potensi Zhao Feng. Kucing dan manusia sama-sama misterius. Orang-orang yang menonton tidak dapat melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Zhao Feng, tetapi mereka dapat melihat bahwa kucing pencuri kecil dapat menahan Qi dari True Spirit, yang sangat mengejutkan. 1 jam kemudian, perasaan meningkat yang dialami Zhao Feng mulai memudar. Mata spiritual dewa telah menghafal detail proses itu. Selanjutnya, Zhao Feng menemukan bahwa indranya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama interaksi antara dia dan Yuan Qi. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng tampaknya dapat menghubungkan kekuatan sejati ke dunia luar dan menyerap Yuan Qi ke dalam tubuhnya, meskipun jumlahnya sangat kecil. Tidak buruk, pemahaman Fenger sebanding dengan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah. Pil spiritual shading memang sesuai dengan namanya. Petik 2. Elder pertama penuh dengan senyuman. Pada saat ini, properti pil spiritual penumpahan di tubuh Zhao Feng telah dibagi menjadi beberapa kelompok dan tingkat penyerapan diperlambat beberapa kali. Sebagian darinya juga diserap oleh garis keturunannya, yang mengubahnya menjadi potensi. Tapi meski begitu, Zhao Feng buang air beberapa kali dalam beberapa jam berikutnya. Tubuhnya telah diubah dan daging serta tulangnya berisi kehidupan yang lebih murni. Kulit Zhao Feng seputih kristal dan bahkan lebih lembut daripada wanita. Setelah pil spiritual penumpahan ini, lebih dari 90% kotoran di dalam tubuhnya telah dikeluarkan. Puncak langit ke-6, pil spiritual penumpahan memang layak untuk namanya. Zhao Feng membuka matanya.
Hanya dalam waktu beberapa jam, dia hampir mencapai langit ke-7 dan kekuatan sejati di tubuhnya beradaptasi dengan kultivasinya. Masih ada beberapa sifat obat yang tersisa yang perlahan-lahan mengubah tubuhnya. Fenger, dalam 3 hari, kamu akan bisa mencapai langit ke-7. First Elder dan rekannya mengambil kembali ki jiwa sejati mereka dan tersenyum melihat kesuksesan itu. Garis keturunan dan tubuh Zhao Feng tampaknya berbeda dengan yang lain dan dapat menyerap lebih banyak khasiat obat daripada yang lain dari kultivasi yang sama. Karena itu, First Elder dan rekannya tidak menggunakan terlalu banyak energi. Inilah keuntungan memiliki bakat yang bagus. Fenger, kamu akan pergi ke Dragon Concealing Lake untuk mendapatkan wawasan dari Origin Core Ruins. Ini adalah salah satu tempat paling berharga di kawasan Sky Cloud Forest. Elder pertama memperingatkan, selain pil spiritual penumpahan, Zhao Feng juga memiliki keberuntungan besar untuk memasuki reruntuhan inti asal. Jika dia memahami sesuatu dari sana, manfaatnya mungkin lebih besar daripada pil spiritual penumpahan. Zhao Feng mengangguk dan mulai mengkonsolidasikan budidayanya sambil menunggu untuk memasuki reruntuhan besok. Dia telah memperoleh beberapa wawasan dari pertempuran di aliansi perjamuan dan setelah makan pil spiritual seding dan mengalami ki dari roh sejati dan Yuan Ki, akan membutuhkan beberapa waktu untuk membubarkan semua informasi ini. Untung dia telah menyalin beberapa pemandangan dan detail penting ke dalam pikirannya. Kekuatan penyalinan mata spiritual dewa tidak terbatas pada buku, itu juga bisa mencerminkan pemandangan dan niat. Tentu saja, kekuatan ini tidak dapat menyalin segalanya. Jika adegan itu penuh dengan wawasan, akan sulit untuk ditiru. Waktu berlalu dengan cepat dan hari kedua telah tiba. Energi Zhao Feng telah mencapai puncaknya dan kultivasinya telah melebihi Yang Gan. Batas langit ke-6. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam dan mata Elder pertama dan rekannya juga menyala. Zhao Feng sepertinya bisa menyerap lebih banyak energi daripada yang mereka bayangkan. Hanya mata Hai Yun Master yang berbinar. Otoritas tinggi dari klan Bulan Rusak membawa Zhao Feng ke Danau Penyembunyian Naga karena reruntuhan inti asal berada di dasar Danau Penyembunyian Naga. 13 klan membutuhkan 3 ahli di True Mystic Rank untuk membuat jalur ke reruntuhan inti asal. Alam roh sejati dibagi menjadi 3 surga, peringkat manusia sejati, pangkat mistik sejati dan pangkat sejati-sejati. Peringkat mistik sejati adalah surga kedua dan mereka sudah memahami akar hukum mereka sendiri. Tetua pertama, yang memiliki budidaya tertinggi di klan Bulan Rusak, hanya berada di puncak peringkat manusia sejati. Dragon Concealing Lake. 3 ahli di True Mystic Rank melayang di udara seolah mereka tidak memiliki berat badan apapun. Ketiganya tiba-tiba berteriak pada saat yang sama dan Yuan Ki dalam radius 10 mil mulai mengalir. Kiu kiu kiu. 3 berkas cahaya putih, ungu, dan merah tua berinteraksi, menciptakan cahaya 3 warna yang melesat ke langit dan menciptakan jurang spasial sepanjang beberapa mil di dasar danau. Kekuatan dominan itu tampaknya mengguncang bumi dan membuat hati orang lain di alam roh sejati bergetar. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat kekuatan orang-orang di True Mystic Rank dan kekuatan itu tampaknya melebihi batas alam. Bab 241 Mimpi Buruk. Peringkat mistik sejati adalah surga kedua dari alam roh sejati dan orang-orang ini berdiri di puncak hutan awan langit. Jepitan tangan mereka bisa membuat hujan. Di seluruh area Sky Cloud Forest, jumlah mereka di True Mystic Rank tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Misalnya, tidak ada seorang pun di klan Bulan Rusak yang mencapai peringkat mistik sejati dalam 1000 tahun terakhir. Klan Bulan terkuat, klan Bulan Lin memiliki seorang ahli di peringkat mistik sejati beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi dia telah meninggalkan area hutan awan langit tidak lama setelah dia menerobos dan menuju ke pusat benua utara. Tidak ada yang terdengar darinya sejak saat itu. 3 ahli di True Mystic Rank berasal dari Cloud Sword Clan, Ancient Shrine dan True Mystic Clan, mewakili 3 klan terkuat dari 13 klan. Bahkan ekspresi kelompok dari negara naga besi bergerak ketika mereka melihat ketiganya di True Mystic Rank. Pada saat ini, aura dari ketiganya di True Mystic Rank menyebar ke seluruh area dan mereka adalah pemimpin dari 13 klan. Biasanya, orang-orang ini adalah Grand Elders dan itu adalah pemandangan langka untuk melihat mereka. Tapi Alliance Banquet sekali setiap 10 tahun juga istimewa dan itu membutuhkan ahli di True Mystic Rank untuk membuka jalan ke Origin Core Ruins. Kiro sejati dari 3 ahli di True Mystic Rank yang terhubung ke bumi dan jurang spasial terus berkembang. Di sekitar jurang spasial ada dinding air.
Jika runtuh, beratnya akan dihitung ratusan juta kilogram. Dinding air yang mengelilingi jurang spasial terus berkembang sampai mencapai reruntuhan inti asal di dasar danau. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindainya dan dia menganalisis bahwa jalan ini dibuat oleh sebuah arai dan itu membutuhkan 3 ahli di True Mystic Rank dan cara unik untuk membukanya. Jangan buang waktu, kekuatan arai hanya bisa bertahan setengah hari dan setelah itu tidak ada yang bisa bertahan. Petik 2. Ketiga ahli di True Mystic Rank masing-masing melayang di 3 sudut. Di bawah tatapan orang banyak, Zhao Feng, Chang Yuyu dan Lin Tong menuju ke jurang spasial. Zhao Feng jatuh ke udara dan dengan kilatan petir, dia menjadi kabur yang melampaui Chang Yuyu dan Lin Tong. Dari segi kecepatan saja, Zhao Feng dengan mudah mengalahkan Chang Yuyu dan Lin Tong. Tindakannya seakan-akan membuktikan bahwa posisinya sebagai top star tak tergoyahkan. Warisan petir meningkatkan kecepatannya dengan pesat dan ini masih tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan dan jubah bayangan yin. Ketiganya di True Mystic Rank melihat semua ini. Grand Elder dari Cloud Sword Clan adalah kultivator pedang berambut perak dan dia tanpa ekspresi. Di matanya, bahkan mereka yang berada di peringkat manusia sejati bukanlah apa-apa dan ini hanya junior. Grand Elder dari True Mystic Clan adalah seorang dai tua yang melirik Zhao Feng dengan mata lemah lembut. Keduanya hanya melihat Zhao Feng sekali. Hanya Penatua Agung dari kuil kuno, seorang pemuda berambut ungu dengan tahi lalat merah di tengah dahinya, memindai Zhao Feng dengan dingin. Ini membuat cegukan terakhir. Penatua Agung dari kuil kuno sepertinya memiliki niat buruk untuknya. Tentu saja, dengan kultivasinya, dia akan terlalu menghina untuk menyerang junior, bahkan jika Zhao Feng adalah jenius teratas. Zhao Feng sedikit frustrasi. Meskipun dia yang pertama, dia masih bukan apa-apa di mata para ahli di True Mystic Rank. Jadi mengapa dia memiliki niat buruk terhadapnya? Setidaknya Grand Elders dari Cloud Sword Clan dan True Mystic Clan sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Bahkan jika Zhao Feng tidak datang lebih dulu, itu tidak seperti kuil kuno yang akan menjadi yang pertama. Dan karena tetua klan pedang awan begitu tanpa ekspresi, ini berarti tindakan kuil kuno tidak normal. Zhao Feng tiba-tiba teringat bagaimana di kuil kuno, sosok berkerudung itu juga berasal dari kuil kuno dan dia tampaknya tidak memiliki posisi rendah dalam agama setan bulan merah. Setelah misi itu, Zhao Feng telah memberitahu tetua pertama dan tetua pertama juga membahas fakta ini di partai 3 klan. Untuk ini, ketiga klan membersihkan semua tokoh mencurigakan di klan mereka dan mencoba menemukan mata-mata di klan mereka. Hasilnya adalah kekuatan agama Scarlet Moon hanya mempengaruhi lapisan luar manusia. 3 bintang telah memasuki jurang spasial di bawah tatapan semua klan. Saat bepergian ke bawah, Zhao Feng mendengar suara air diblokir. Ratusan juta kilogram air dipaksa keluar dari jalurnya. Zhao Feng, Chang Yuyu dan Lin Tong mengikuti jalan setapak ke dasar danau dan sebuah lubang raksasa dengan radius puluhan mil muncul. Sebelum ketiganya tiba, mereka merasakan kekuatan mistik yang kuat bergema di sekitar lubang yang sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan beberapa ratus juta kilogram air. Kaki Zhao Feng terasa dingin saat dia merasakan darah dan dagingnya ditekan oleh aura dominasi, menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Ketiganya memiliki perasaan seperti ada seorang ahli yang bisa membalikkan lautan dan menembus langit yang duduk di dalam lubang. Ini adalah sisa kekuatan niat yang masih terhubung ke surga, menyebabkan kekuatan yang luar biasa. Zhao Feng penuh hormat. Ceng ceng ceng. Ketiganya melayang di dalam lubang dan kekuatan niat yang tersisa menjadi lebih kuat. Yuan Qi di dalam lubang berada dalam keadaan yang sangat aneh dan sepertinya menolak semua yang mendekat. Dinding air di atas lubang menjadi tenang sekali lagi dan beberapa ratus juta kilogram air kembali turun. Zhao Feng merasa seperti dia tidak bisa bernapas. Hanya 1% dari kekuatan itu yang bisa menggilingnya menjadi bubuk. Bagaimana tubuh yang terbuat dari darah dan daging dapat menahan berat beberapa ratus juta kilogram? Adegan berikutnya mengejutkan mereka. Ketika air mendekati lubang, kecepatannya tiba-tiba melambat. Tanah di lubang ini tidak basah. Mungkinkah? Tanda tanya petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Saat dia memikirkan ini, semua air diblokir untuk memasuki reruntuhan. Tempat ini adalah sebidang tanah terbersih di bawah danau. Tidak ada setetes air pun yang bisa masuk ke dalamnya. Tanpa kekuatan arai, kita tidak akan bisa memasuki ruins. Mata Chang Yuyu berkedip saat dia mengamati air biru tua di atas mereka. Setelah itu, ketiganya berpisah untuk mendapatkan wawasan.
Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengamati seluruh lubang. Dia menganalisis bahwa area yang lebarnya puluhan mil telah diciptakan oleh tusukan telapak tangan. Jika naga tersembunyi benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan, maka dia hanya membutuhkan beberapa nafas untuk menggulingkan gunung bulan langit. Barisan pertahanan gunung langit bulan tidak akan bisa memblokir ini. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dingin. Di tepi lubang, orang bisa melihat sidik jari dan ujung jari membentuk seluruh telapak tangan. Ini seperti telapak tangan di langit, kekuatannya tidak terbatas. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa para ahli di Origin Core Realm telah menjadi legenda di benua ini. Para ahli pada level ini memiliki kekuatan yang menghancurkan dan mereka adalah eksistensi yang dapat menghancurkan keseimbangan kehidupan. Sosok Zhao Feng bergerak melalui lubang dan mengamati daerah itu. Segera, dia menemukan kasur tua dan compang camping yang memiliki kekuatan niat yang lebih kuat di atasnya. Zhao Feng membuka kekuatan garis keturunannya dan dia hampir tidak bisa bergerak di dekat futon. Menutup matanya, Zhao Feng hanya merasakan raungan memekakkan telinga di inderanya dan perputaran air. Tentu saja, pengalaman setiap orang berbeda. Reruntuhan ini seharusnya menjadi tempat budidaya naga tersembunyi. Tetapi entah bagaimana, bahkan setelah ribuan tahun, kekuatan niat tidak memudar. Misteri dunia bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan Zhao Feng pada levelnya. Kekuatannya tidak tampak seperti air atau angin atau kilat, tapi tampaknya mengamati langit dan bumi, mengendalikan air, api dan kilat. Alis Zhao Feng berkerut. Ketika mereka memahami wawasan, pemandangan akan melintas di benak mereka dan Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan naga tersembunyi tidak berbeda dengan orang normal dan dapat mengendalikan elemen lain. Untuk pengalaman yang lebih dalam, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan pemandangan yang dia alami menjadi lebih jelas. Di pemandangan itu, danau berputar dan memercik. Di bawah raungan itu, keberadaan tampaknya mengendalikan petir, angin, dan air. Sepertinya ada 9 sosok naga di awan. Aura itu hampir memblokir kekuatan garis keturunan Zhao Feng dan membuatnya bersemangat. Mungkinkah naga tersembunyi juga memiliki garis keturunan? Itukah sebabnya dia memiliki kata naga dalam gelarnya? Petik 2. Zhao Feng memiliki tebakan sendiri di dalam hatinya. Kucing pencuri kecil itu muncul dan duduk di bahu Zhao Feng sambil mengamati tempat itu dengan mata hitam kristal. Pada saat yang sama, Zhao Feng, Chang Yuyu dan Lintong semuanya memahami adegan itu. Poin kunci Zhao Feng adalah kemampuan untuk mengendalikan petir seperti yang dia inginkan serta pemahaman naga tersembunyi. Hukum petir di sini bahkan lebih dalam daripada tingkat pertama dari warisan petir. Pemahaman Zhao Feng tentang warisan petir meningkat pesat dan beberapa bagian yang tidak dapat dipahami sebelumnya semuanya diselesaikan sekarang. Level 6 puncak dari Lightning Wind Palm juga maju ke depan dan itu menciptakan kembali skill lama. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap orang hanya memiliki waktu setengah hari di reruntuhan dan saat ini, hanya 4 jam telah berlalu. Jurang spasial telah ditutup oleh air dan sekali lagi menjadi tenang. Tidak seorang pun di atas dapat melihat situasi di bawah. Karena bankuet aliansi telah berakhir, sebagian besar klan pergi sekarang. Tepat pada saat ini, aura di alam roh sejati melintas di udara. Pendatang baru itu adalah sesepuh klan pedang awan dan dia sangat tergesa-gesa. Grand Elder, tidak bagus. Tetua dari klan pedang awan berteriak dengan mendesak. Apa yang terjadi? Pengguna pedang berambut perak itu berkata tanpa ekspresi. Setengah bulan yang lalu, negara naga besi menghancurkan negara kaya langit dan 2 dari 7 faksi negara kaya langit telah dihancurkan sementara 3 lainnya telah menyerah. Di antara yang kalah adalah faksi nomor 1 negara kaya langit, Pavilion Angin Langit. Petik 2. Negara kaya langit telah kalah. Pavilion Angin Langit dihancurkan. Semua generasi yang lebih tua dari 13 klan berseru dan ditakuti untuk hidup mereka. Semua orang tahu apa artinya jika negara naga besi mengalahkan negara kaya langit. Bab 242 Penghalang Petir. Ini adalah mimpi buruk bagi 13 klan. Bahkan ekspresi para ahli tanpa ekspresi di alam roh sejati berubah secara drastis. Semua orang tahu bahwa 13 negara di hutan awan langit hidup di antara kedua negara ini dan bahwa perang antara kedua negara sebenarnya adalah bentrokan antara faksi kedua negara. Setelah keseimbangan antara kedua negara rusak, itu akan memengaruhi 13 negara di hutan awan langit. The Broken Moon Clan juga tertegun.
Negara kaya langit dan negara naga besi selalu setara. Apa yang terjadi hingga ini terjadi begitu tiba-tiba? Petik 2. Ekspresi Penatua pertama sangat serius dan gelisah. Kedua negara kuat ini adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh 13 negara. Klan dan sekte mereka juga jauh lebih besar. Paviliun Angin Langit adalah pemimpin dari 7 klan dari negeri kaya langit. Mereka memiliki 3-4 ahli dari ahli True Mystic Rank saja, dan warisan mereka sangat kuno. Bagaimana mereka bisa? Petik 2. Wajah Tuan Klan Bulan Rusak dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Paviliun Angin Langit, kekuatan terkuat di negara kaya langit, bisa menghancurkan 13 klan dengan satu tangan dan 10 kali lebih kuat dari Klan Bulan Rusak. Tak terbayangkan kalau faksi seperti itu dihancurkan dalam waktu sesingkat itu. Apa yang terjadi pada pertempuran itu? Bantuan apa yang diterima negeri naga besi bagi mereka untuk menghancurkan negeri kaya langit dengan begitu cepat? Pertanyaan muncul dari dalam 13 klan. Dari sepengetahuanku, sepertinya ada gangguan dari munculnya agama bulan merah. Selama beberapa hari terakhir, negeri kaya langit telah meminta bantuan dari 13 klan kami. Bolehkah saya berani bertanya kepada Grand Elders? Tanda tanya. Petik 2. Penatua pelaporan dari klan Cloud Sword bertanya dengan hormat. 3 ahli di True Mystic Rank berdiri di puncak Sky Cloud Forest dan memiliki kekuatan untuk memutuskan nasib 13 klan. Selain itu, semua orang dengan otoritas tinggi dari 13 klan hadir. Kerumunan memiliki ekspresi serius saat 3 tetua agung dan otoritas tertinggi dari masing-masing klan berkumpul bersama. Setelah negeri naga besi menghancurkan negeri kaya langit, target mereka selanjutnya adalah kita. Jika 13 klan kita menggabungkan kekuatan kita dan membantu negeri kaya langit, kita mungkin bisa mengubah situasi. Kemunculan agama bulan merah telah mengganggu perang ini, oleh karena itu tidak akan sesederhana kelihatannya. Untuk kepastian, kita harus meminta bantuan dari Tanah Suci. Petik 2. 13 klan mulai berdiskusi. Di tengah diskusi, seseorang mulai berbicara, apakah negara naga besi mengirim orang untuk menonton kali ini? Kalimat ini menyebabkan tatapan 13 klan bergeser. Di tribun penonton, kelompok dari negeri naga besi duduk diam dengan ekspresi mengejek. Seorang wanita bangsawan bertopeng perak berdiri saat dia tertawa. Ini adalah momen hidup dan mati untuk 13 klanmu. Entah memilih untuk tunduk pada negeri naga besi atau mati. Suara dingin dan santai datang dari sosok misterius berbaju hitam. Wanita bertopeng perak dan sosok hitam berdiri bahu-membahu saat mereka memancarkan kiro sejati. Peringkat mistik sejati. Para petinggi dari 13 klan tercengang. Tidak ada yang akan mengira bahwa akan ada 2 ahli dari True Mystic Rank yang menonton. Aura wanita bertopeng perak setara dengan 3 tetua agung, tetapi sosok dalam aura hitam bahkan lebih besar, sehingga melampaui 3 tetua agung. Pada saat ini, kelompok dari negara naga besi semuanya melepaskan aura mereka. Mereka yang berada di alam roh sejati telah mencapai selusin, sedangkan sisanya berada di langit ke-7 atau alam roh sejati setengah langkah. 13 klan tercengang pada awalnya, tetapi kemudian tertawa dingin dengan jijik. HMPH, apakah Anda pikir Anda dapat mengancam kami hanya dengan jumlah orang sebanyak ini? Petik 2. Hehehe, apa kamu tidak takut dikalahkan oleh kami? Anda hanya membawa 2 ahli di True Mystic Rank. Petik 2. Memang, ada cukup banyak ahli dari 13 klan di sini. Lebih dari sepertiga orang saat ini memiliki otoritas menengah hingga tinggi di setiap klan dan berjumlah lebih dari beberapa ratus. Sebagai perbandingan, kelompok negara naga besi jauh lebih kecil. Hehe, benarkah? Sosok misterius berbaju hitam tertawa ringan saat dia mengulurkan bendera hitam. Bendera hitam berkibar saat 8 berkas cahaya hitam melesat ke udara, menciptakan asap yang menyelimuti seluruh pulau. Titik hitam dan merah muncul di udara di sekitar Dragon Concealing Lake dan terbang menuju pulau. Para ahli di alam roh sejati mendengar suara berkibar. Beberapa napas kemudian, titik hitam dan merah menjadi lebih besar dan berubah menjadi elang raksasa berwarna darah, masing-masing terbentang puluhan meter. Mereka seperti awan darah saat mereka membawa 10 hingga 20 orang di setiap satu. Ada 18 elang berwarna darah ini dan masing-masing elang ini memiliki setidaknya seorang ahli di alam roh sejati. Elang raksasa awan darah, mungkinkah mereka orang-orang yang diam-diam diciptakan oleh agama setan bulan merah? Petik 2. 9 pasukan naga besi, kamu berani bekerja dengan munculnya agama iblis bulan merah. Aliansi 13 klan meraung dengan marah.
Di sisi negara naga besi, sosok wanita bertopeng hitam dan perak tertawa dingin. Dari awal Alliance Banquet sampai sekarang mereka menonton pertunjukan. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan 13 klan mendukung negara kaya langit. Daripada membela para badut ini, lebih baik kita mengambil inisiatif dan menyerang. Zeze, perjamuan persekutuan dari klan kecil ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk menghancurkan mereka sekaligus. Para ahli dari negara naga besi mengungkapkan ekspresi buas. Sosok hitam di depan mengangkat bendera hitam saat dia berbicara dengan keras, ini adalah kesempatan terakhirmu. Mati atau patuhi. Petik 2. Kerumunan itu terdiam. Dari situasi saat ini, sisi negara naga besi setara dengan 13 klan dan tidak banyak perbedaan. Apa yang kita takuti? Mari kita bekerja sama dan mengumpulkan lebih banyak pasukan kita setelah kita melarikan diri. Petik 2. Tepat sekali. Kami memiliki satu orang lagi di True Mystic Rank. Petik 2. Para petinggi dari 13 klan berdiskusi melalui pertukaran spiritual dan segera mencapai kesepakatan. 13 klan adalah aliansi dan memiliki pengalaman bekerja sama untuk melawan musuh. Para ahli dari alam roh sejati memimpin serangan menuju negeri naga besi. Udara langsung dipenuhi dengan suara pertempuran dan berkas cahaya. Pertempuran antara dunia kultivasi telah dimulai. Sosok misterius hitam itu mencibir dengan dingin dan mengibarkan bendera hitam, tetapi kelompok dari negeri naga besi di belakangnya tiba-tiba tidak bergerak. Jeritan dan lolongan datang dari dalam 13 klan. Banyak tokoh tiba-tiba mulai menyerang aliansi mereka sendiri. Apa-apa yang terjadi? 13 klan masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sisi Master Klan Bulan Rusak juga tercengang. Hati-hati terhadap mata-mata. Penatua pertama bereaksi, tetapi saat dia menyelesaikan kata-katanya, sekelompok dari dalam klan Bulan Rusak mulai bergerak. Pemimpin kelompok ini adalah Haiyun Master. Haiyun, kamu. Master Klan Bulan patah HMPH dan darah bocor dari mulutnya saat punggungnya terkena telapak tangan Guru Haiyun. Bersama dengan Haiyun, Guru adalah beberapa diaken dan wakil kepala tingkat menengah. Situasi serupa terjadi di klan lain saat mata-mata masing-masing klan menyerang. Ini bukan yang terburuk karena mata-mata sejati terbatas jumlahnya. Bagian yang paling menakutkan adalah pengkhianatan seluruh kuil kuno. Tahi lalat merah di dahi pemuda berambut ungu, yang merupakan penatua agung kuil kuno, tiba-tiba mengeluarkan ular petir merah tua yang menabrak penatua agung klan pedang awan. Kalian sebenarnya? Kultivator berambut perak dari klan pedang awan meludahkan darah saat dia diserang. Selusin klan lainnya tercengang. Seluruh kuil kuno telah mengkhianati aliansi. Sekelompok semut bodoh. Kuil kuno adalah salah satu subdivisi dari agama bulan merah beberapa ratus tahun yang lalu. Sekarang waktunya sudah matang. Kebangkitan Patriarch sudah dekat. Sudah waktunya bagi agama suci bulan merah untuk sekali lagi kembali ke benua ini. Petik 2. Pemuda berambut ungu itu penuh dengan ejekan. Tahi lalat merah di dahinya bergerak-gerak saat gumpalan energi mental menyebar. Tidak ada yang tahu skill apa yang dia gunakan, tapi semua ahli dari aliansi mulai bertarung satu sama lain dengan mata merah. Seluruh pulau telah dibantai. Sebelum aliansi bisa bereaksi, mereka dikelilingi oleh negara naga besi. Membunuh mereka semua. Pemimpin misterius berbaju hitam melambaikan bendera hitam. Di dasar danau, reruntuhan inti asal. Zhao Feng, Chang Yuyu dan Lin Tong semuanya terpesona dengan pemahaman mereka. Maksud yang terkandung dalam reruntuhan sangat bagus, bahkan untuk Chang Yuyu yang berspesialisasi dalam pedang. Adapun Zhao Feng, dia memahami warisan petir. Seiring waktu berlalu, auranya menjadi perlahan naik. Di satu sisi, itu adalah pemahaman dalam wawasan yang mengisi kembali energi mentalnya, dan di sisi lain, sifat obat yang tersisa dari pil spiritual penumpahan sedang mengubah tubuhnya. Pada saat tertentu, busur petir seperti jaring laba-laba beredar Zhao Feng. Busur petir ini membentuk penghalang petir biru. Ini adalah lightning barrier. Apapun yang mendekati tubuh saya akan dihancurkan oleh busur petir. Petik 2. Zhao Feng tersenyum. Setelah memahami penghalang petir, itu berarti dia telah mencapai penguasaan tinggi dari tingkat pertama dalam warisan petir. Pada saat yang sama, telapak angin petir Zhao Feng telah mencapai tingkat ke-7, yang juga merupakan level tertinggi. Zhao Feng membuka tangannya saat busur petir setebal jari muncul di telapak tangannya. Petir biru itu melesat saat itu membuat lubang di tanah, menyebabkan asap hitam naik. Kultivasi saya hampir sampai.
Zhao Feng merasa bahwa kemurnian kekuatan sejatinya sebanding dengan langit ketujuh, oleh karena itu kultivasinya saat ini dapat dianggap berada di langit ketujuh. Haha, saya telah memperoleh banyak hal. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kucing pencuri kecil di bahunya melemparkan koin perunggu sebelum menggelengkan kepalanya ke arah Zhao Feng. Apa yang terjadi? Pikiran Zhao Feng terhubung dengan pikiran kucing kecil pencuri itu dan memastikan apa kabar buruknya. Dia segera mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan melihat ke atas melalui air dan melihat pemandangan kabur di atas. Kenapa seperti ini? Zhao Feng tertegun saat melihat pemandangan ini. Keringat dingin muncul di dahinya saat hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Comments for chapter 242. Bab 243 kabur. Adegan di depannya mengejutkan Zhao Feng. Dia tidak akan pernah melupakannya dalam hidupnya. Di atas pulau, awan sepertinya terkoyak saat pertempuran antara True Mystic Rank menyebabkan gelombang angin bertiup ke segala arah. Di udara tengah, pertempuran antara para ahli di True Human Rank menyebabkan tornado yang mencabik-cabik murid-murid di alam naik menjadi serpihan, menyebabkan darah dan daging berserakan di mana-mana. Di darat, para murid saat ini semua berlari ketakutan. Hanya dalam beberapa napas, Zhao Feng menyaksikan murid-murid yang dia lawan dibantai dengan kejam. Meskipun negara naga besi tidak memiliki banyak orang, yang terlemah berada di langit ke-6 sementara mayoritas berada di langit ke-7 atau lebih tinggi. Para pembudidaya ini adalah semua orang yang telah berada dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman hebat. Mereka datang dari medan pertempuran kedua negara, dan dalam situasi normal, mereka dapat melawan dua murid dalam kultivasi yang sama karena keganasan mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, 13 klan telah pecah menjadi kekacauan dan tidak bersatu untuk bertarung. Poin paling penting adalah bahwa dalam hal ahli True Mystic Rank, 13 klan juga ditekan. Karena pengkhianatan Grand Elder Kuil kuno, 13 klan hanya memiliki 2 ahli di True Mystic Rank, tetapi Grand Elder dari Cloud Sword Clan telah terluka. Pemuda berambut ungu dari kuil kuno dan wanita bertopeng perak menekan Grand Elders dari Cloud Sword Clan dan True Mystic Clan. Adapun pemimpin sosok hitam misterius, dia memegang bendera hitam dan kadang-kadang membuat gerakan untuk membunuh ahli di alam roh sejati. Pemimpin sosok hitam adalah jantung negeri naga besi dan mengendalikan siapa yang hidup dan siapa yang mati. 13 klan dipaksa dalam situasi putus asa dan hanya bisa bertarung untuk diri mereka sendiri. Di dasar danau, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam sebelum menenangkan diri. Mata spiritual Tuhannya tiba-tiba menemukan sebuah kelompok menuju ke arahnya, dan kelompok itu adalah klan Bulan Rusak. Tentu saja klan Bulan Rusak juga dikejar. Hai Yun Master adalah bagian dari pengejarnya. Tetua pertama dan Nenek Liu Yu dipenuhi dengan amarah dan ketidakberdayaan saat mereka berlari. Mata mantan kadang-kadang akan menatap ke arah reruntuhan inti asal. Sepertinya guru ingin menyelamatkan saya di jalan. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan rasa syukur dan kehangatan. Dalam situasi putus asa ini semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri sehingga tidak jarang untuk tidak membantu siapapun. Setelah melihat situasi ini, Zhao Feng berhenti ragu-ragu dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya serta kekuatan sejatinya, menyebabkan derak guntur muncul. Seketika, auranya naik saat dia secara resmi melangkah ke langit ketujuh. Menggunakan sisa khasiat obat, terobosan Zhao Feng berhasil dan sepenuhnya lengkap. Di saat yang sama, dia menyampaikan kabar tersebut kepada Chang Yuyu yang ada di dekatnya. Hati Chang Yuyu bergetar saat dia mendengar berita itu dan sebuah cahaya melintas di matanya. Dia curiga, tetapi ketika dia melihat mata spiritual Tuhan, setiap keraguan menghilang. Setelah memahami benih niat pedang, dia merasakan bahaya. Pertempuran di atas juga cukup keras, mereka bisa mendengarnya meski berada di dasar danau. Mari kita keluar bersama-sama. Zhao Feng dan Chang Yuyu bertukar pandang saat mereka terjun ke air dan berenang menuju permukaan. Adapun Lintong, dia bersembunyi di beberapa sudut reruntuhan, tidak berani menghentikan keduanya. Karena fakta bahwa situasinya sangat berbahaya, Zhao Feng tidak punya waktu untuk menemukan masalah bagi Lintong, jadi dia menyerbu ke permukaan dengan Chang Yuyu. Pada saat dia keluar dari air, kelompok orang-orang klan Bulan Rusak telah tiba. Jelas bahwa Zhao Feng telah menghitung semua ini. Tetua pertama dan Nenek Liu Yu sama-sama dipenuhi dengan kegembiraan. Semuanya berjalan lebih mulus dari yang diharapkan. Zhao Feng keluar untuk bertemu dengan klan
Dengan cepat melirik kelompok itu, Zhao Feng telah memperhatikan bahwa klan bulan yang rusak telah kehilangan lebih dari setengah orang. Tuan Hai Yun telah mengkhianati mereka dan melukai tuan klan dengan serius, yang kemudian mati dalam mengejar negeri naga besi. Dari 10 murid inti Quan Chen, Yuan Zi dan Bemoy semuanya mengkhianati mereka bersama dengan Hai Yun Master. 3 ahli di alam roh sejati memimpin 20 orang atau lebih mengejar klan bulan rusak. Petir biru tiba-tiba terbentuk di telapak tangan Zhao Feng yang melesat dan langsung membunuh seorang pembudidaya di langit ketujuh. Kekuatan penghancur seperti itu, mata kelompok dari klan bulan rusak menyala. Sepertinya Zhao Feng telah meningkat kekuatannya sekali lagi. Di sisi lain, niat membunuh Hai Yun Master menjadi lebih kuat. Fenger, jangan berkelahi. Penatua pertama memperingatkan di tengah kegembiraannya. Aliansi 13 klan dibantai saat ini, dan jika salah satunya terlalu kuat, itu akan menarik perhatian dan membawa tekanan yang lebih besar. Zhao Feng mengangguk saat dia menembakkan gumpalan petir ke para pengejar. Gumpalan petir meledak dan melumpuhkan tubuh para pengejarnya, menyebabkan kecepatan mereka turun. Selamat tinggal Zhao Feng, saya harus bertemu dengan klan saya, Chang Yuyu berkata sebelum dia pergi. Kelompok dari klan Pedang Awan berada beberapa mil jauhnya dari tempat mereka saat ini dan dalam situasi normal, itu tidak jauh. Namun, pada saat ini, jaraknya sangat jauh. Chang Yuyu, kesempatanmu untuk hidup jika kamu lari bersama kami setidaknya 2 kali lipat. Selain itu, menjadi klan teratas, kekuatan yang mengejar klan Pedang Awan akan beberapa kali lipat jumlah yang mengejar kita. Petik 2. Zhao Feng membujuk. Terima kasih atas niat baik Anda. Wajah cantik Chang Yuyu dipenuhi dengan ketegasan, matanya tajam. Zhao Feng menghela napas. Dia tahu bahwa Chang Yuyu memiliki keyakinannya sendiri, dan jika ada sedikit pun harapan, dia akan bertemu dengan klannya. Pedang hijau 3 yard ditarik dan di bawah tebasan ini, 2 pembudidaya di langit ketujuh terbunuh saat dia menuju ke arah klan Pedang Awan. Tampilan kekuatannya langsung menyebabkan ahli alam roh sejati dari negara naga besi yang dengan cepat terbang. Chang Yuyu tidak takut dan menyerang dalam garis lurus. Saat ahli di alam roh sejati datang, dia menebas ke depan, awan sepertinya robek menjadi 2. Namun, meskipun dia mampu memblokir pukulan ahli Real Spirit Realm, dia masih terluka. Untungnya klan Pedang Awan memperhatikan Chang Yuyu dan bergegas. Yang terakhir hampir dibunuh oleh alam roh sejati tetapi telah melarikan diri tepat pada waktunya. Namun, ini juga berarti bahwa klan Pedang Awan menarik lebih banyak orang dan jalan pelarian mereka lebih sulit. Dibandingkan dengan klan Pedang Awan, klan Bulan Rusak tidak penting. Mereka telah mencapai tepi luar tetapi tidak mampu menghindari para pengejar di belakang. Kecepatan para ahli di alam roh sejati sangat cepat dan ditakdirkan bahwa tidak semua dari mereka akan bisa melarikan diri. Penatua pertama dan Nenek Liu Yu bekerja sama, dan hanya pada saat itulah mereka hampir tidak bisa menahan ketiga pengejar alam roh sejati. Hai Yun Guru mencoba membunuh Zhao Feng beberapa kali tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Ini karena fakta bahwa kecepatan Zhao Feng sangat cepat dan setelah memahami penghalang petir, pertahanannya meningkat. Selanjutnya, dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia mampu bertukar 1 atau 2 pukulan dengan ahli alam roh sejati. Tetua pertama dan beberapa wakil kepala dari alam roh sejati setengah langkah semuanya memperhatikan untuk melindungi Zhao Feng. Tetua pertama memberitahu wakil kepala secara rahasia, bahkan jika kita harus mati, kita masih harus menyelamatkan Fenger. Selama dia bisa bertahan, dia akan membalas dendam untuk kita. Petik 2. Meskipun Zhao Feng tidak tahu apa yang dikatakan tetua pertama, dia bisa menebak apa yang dikatakan yang terakhir dari tindakan klan. Tetua pertama, jika Anda ingin melindungi kehidupan generasi muda, Anda semua akan mati bersama. Hai Yun Guru berkata dengan dingin. Kekuatan penatua pertama dianggap kuat di antara para ahli peringkat manusia sejati, dan jika dia ingin menjalankan dirinya sendiri, tidak akan ada banyak bahaya selama dia tidak menghadapi beberapa ahli dalam kultivasi yang sama. Jangan pernah berpikir tentang itu. Penatua pertama jelas tahu apa maksud Hai Yun Master dan mendorong ke depan, menyebabkan Hai Yun Master mundur. Tetapi di tengah-tengah pertukaran antara alam roh sejati, akan ada korban sesekali. Zhao Feng mendapatkan kembali ketenangannya dan membuka mata spiritual Tuhannya, sesekali membunuh atau melukai para pengejar di langit ketujuh. Kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat dari pembudidaya normal di alam roh sejati setengah langkah. Tuan, biarkan aku yang memimpin.
Zhao Feng tiba-tiba menyarankan saat mata spiritual Tuhannya bersinar biru, seolah-olah itu adalah mata elang yang bisa melihat menembus langit. Penatua pertama memberinya pandangan yang dalam. Pada kenyataannya, dalam situasi ini tidak ada yang tahu jalan yang benar untuk bertahan hidup, tetapi semua orang memilih untuk percaya pada Zhao Feng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat sangat jauh dan bisa melihat melalui hal-hal yang tidak terlalu tebal. Arah barat laut. Zhao Feng bertanggung jawab untuk memimpin. Hanya ada 3 arah yang bisa mereka tempuh, barat, barat laut dan barat daya. Ada sekelompok kecil musuh di arah barat laut, sedangkan arah barat dan barat tidak memiliki banyak orang di sana. Orang-orang dari klan Bulan Rusak tidak tahu mengapa, tetapi 2 ahli di alam roh sejati yang mengejar mereka memiliki penampilan yang aneh. Meskipun arah barat dan barat daya tampak kosong, sebenarnya ada bahaya yang lebih besar di sana. Ini khususnya terjadi untuk arah barat. Sepertinya tidak ada orang di sana, tetapi kenyataannya ada 2 ahli di peringkat manusia sejati di sana yang bisa membunuh sesepuh klan Bulan Rusak jika mereka mendapat kesempatan. Arah yang dipilih Zhao Feng adalah Northwest dan ada sekelompok musuh di sana, termasuk 2 pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah dan selusin di langit ke-6 dan ke-7. Kelompok ini berada di tepi pertempuran dan bertanggung jawab untuk membersihkan mereka yang melarikan diri. Meskipun tidak terlalu kuat, itu masih merupakan risiko bagi klan Bulan Rusak yang melarikan diri. Angin penghancur petir. Petir biru menyala di sekitar Zhao Feng saat dia menyerbu kepala terlebih dahulu ke garis musuh. Zeze, bocah itu sudah gila. Dia tahu kita di sini dan masih berlari. Petik 2. Kedua pemimpin di alam roh setengah langkah terkejut. Kekuatan gabungan dari kelompok mereka bisa membuat Zhao Feng menjadi debu. 100 yard, 80 yard, 60 yard. Zhao Feng mendekat dengan cepat dan telah meninggalkan kelompok klan Bulan Rusak. Dari kedua sisi, sepertinya langkah yang berisiko. 20 yard. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba menyala dan saat dia membuka mulutnya, tepukan guntur bersama dengan energi mental melesat ke arah kelompok itu. Ekspresi dari 2 alam roh setengah langkah terdepan berubah drastis saat mereka merasakan darah mereka bergetar. Ketiga pembudidaya di langit ke-6 dan ke-7 yang berada di depan segera mati, darah mengalir dari mata, hidung dan mulut mereka. Orang lain yang tidak siap juga dipukul dan hampir jatuh. Ini hanyalah awal dari mimpi buruk.